Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kitab Matan Ajrumiyah. Bab na'at. Bab na'at. Apa enggak mau? Bab na'at. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Babun na'ti. Haza babun na'ti. Ini adalah bab na'at. Babu i'rabnya khabar. Mubtadanya takdirnya haza. Babu mudhaf, na'ti mudhaf ilaih kan? Babu kita jadikan mubtada juga boleh. Khabarnya yang kita buang. Babun na'ti haza mahalu. Bermula bab na'at itu ini tempatnya. Atau baban na'ti juga boleh. Kita jadikan maf'ul, kita takdirkan ikra baban na'ti. Baca olehmu akan bab na'at. Kalau kita udah paham bebas. Babu boleh, baba boleh. Nah, babi juga boleh. Babin na'ti. Kan nggak boleh. Ya, ini apa? Negative thinking. Na'ti artinya sifat. Jadi kalau disebut na'at sifat sama aja. Sifat kan kata sifat kan ada tempatnya ya. Berarti sifat dia menempatkan di sesuatu. Panjang kan harus ada bendanya. Apanya yang panjang? Pendek kan? Itu sifat. Jadi sifat itu mesti ada mausuf. Makanya nanti na'at ada man'utnya. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Bermula na'at itu tabi'un. Satu kalimat yang mengikuti kalimat lain. Apa arti tabi'? Kalimat yang mengikuti kalimat lain. Kalimat yang mengikuti kalimat lain ada 4. Ataf juga mengikuti kalimat lain kan? Cuma dia pakai huruf ataf. Taukid juga mengikuti kalimat lain. Mengikuti muakkad. Cuma taukid lafadznya khusus. Na'at, ataf, taukid, badal juga mengikuti kalimat lain. Jadi tabi' itu ada 4. Na'at, ataf, taukid, badal. Ini kita harus bisa membedakan mana na'at, mana ataf, mana taukid, mana badal. Na'at adalah tabi'un, satu tabi'. Tabi'un isim fa'il. Satu tabi', satu kalimat yang mengikuti lil man'ut bagi man'utnya. Fi raf'ihi pada rafa'nya man'ut. Wa nasbihi nasabnya man'ut, kembali ke man'ut. Wa khafdihi khafatnya man'ut. Wa ta'rifihi ma'rifahnya man'ut. Wa tankirihi nakirahnya man'ut. Ya, jadi na'at dia mengikuti man'ut. Duluan na'at apa duluan man'ut? Na'at. Na'at mengikuti man'ut. Duluan mana? Duluan man'ut, baru diikuti. Kalau enggak bisa diikuti. Jadi na'at mengikuti man'ut. Duluan man'ut daripada na'at. Enggak boleh duluan na'at. Enggak ada cerita duluan na'at. Jadi na'at mengikuti man'ut. Man'ut duluan, baru na'at. Di mana dia mengikuti pada rafa'nya man'ut? Kalau man'ut rafa' berarti na'at kita rafa'. Man'ut nasab, na'at kita nasab. Man'ut khafat, na'at kita khafat. Ada enggak man'ut jazam? Enggak ada. Enggak ada man'ut jazam. Ya, karena jazam khusus pada fi'il kan? Fi'il enggak boleh jadi man'ut. Jadi na'at boleh. Fi'il jadi na'at boleh. Jadi man'ut enggak boleh. Nanti jumlah fi'il fa'il kita na'at boleh. Tapi jumlah fi'il fa'il jadi man'ut enggak boleh. Wa ta'rifi dan ma'rifahnya man'ut. Kalau man'ut ma'rifah, na'at harus ma'rifah. Tangkirihi dan nakirahnya man'ut. Kalau man'ut nakirah, na'at harus nakirah. Berarti di sini kita harus paham apa isim ma'rifah, apa isim nakirah. Kan gitu? Nah, jadi ini makanya dibahas nanti. Taqulu, engkau berkata, contohnya, qama Zaidun al-aqilu. Berdirilah si Zaid. Siapa si Zaid? Seorang yang berakal. Perhatikan. Qama Zaidun al-aqilu. Bangunlah si Zaid yang berakal, ianya si Zaid. Jadi di na'an itu ada dhamir, Bang, kembali ke man'ut. Berdirilah si Zaid yang berakal, ia si Zaid. Nah, pengikat harus ada. Qama fi'il mabni di atas Zaidun fa'il dan rafa al-aqilu pada Zaidun. Naik pada marfu dan rafa. Kita lihat nih.
Zaidun man'ut. Marfu tanda rafa dhammah. Akilu marfu juga. Itu sama-sama rafa. Kemudian Zaidun di sini Zaidun ma'rifah nih semalam. Semalam ma'rifah. Nama orang kan kita Ashraf kan kita tahu kan. Akilu juga ma'rifah. Walaupun ma'rifahnya beda. Akilu ma'rifah dengan alif lam. Udah. Kita lihat lagi apa yang sama ini. Mufrad sama-sama mufrad. Zaidun mufrad, akilu juga mufrad. Zaidun muzakkar, akilu juga muzakkar. Walaupun tidak disebut di sini nggak apa-apa. Sama-sama kan? Muzakkar muzakkar, mufrad mufrad, rafa rafa. Nah. Contoh lagi, nanti paham. Ra'aitu Zaidan al-aqilah. Aku lihat akan si Zaid yang berakal, ianya si Zaid. Contoh nasab. Jadi nggak boleh akilan, nggak pakai alif lam. Ra'aitu Zaidan akilan, nggak boleh kan? Karena dia kalau nggak pakai alif lam nakirah nanti. Wa maratu bi Zaidin al-aqili. Aku berpapasan dengan si Zaid yang berakal, ianya si Zaid. Ini contoh majrur. Nah, ini dulu. Karena na'at sangat berkaitan dengan ma'rifah nakirah, maka kita harus tahu isim ma'rifah itu apa aja. Nah, ini kita bahas dulu. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a, dan bermula isim ma'rifah itu 5 macam. 5 perkara. Ma'rifah ini kalimatnya masdar. Masdar mimi. Masdar mimi, masdar yang huruf pertamanya mim. Jadi masdar ada 2, ada masdar biasa, ada masdar mim. Arafa, ya'rifu, arafah, ma'rifah kan. Nah, fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan. Nah, itu maf'alan masdar mimi. Ma'rifah artinya dikenal. Ma'rifah artinya dikenal. Isim ma'rifah itu ada 5. Isim yang dikenal itu ada 5. Ketika kita sebut, kita mengenal dia. Nggak bakal salah paham. Contoh, bahasa Indonesia rumah. Kalau rumah kita nggak kenal. Tahu kenal kita rumah. Tapi rumahnya yang mana kan nggak jelas. Rumah. Rumah mana ditanya lagi. Nah, itu nakirah namanya. Tapi kalau rumah Ashraf. Nah, kita kenal kan? Nah, itu ma'rifah. Rumah Ashraf. Ma'rifah dengan mudhaf. Nanti. Ismul mudmaru. Yang mana 5? Badal. Ismu badal kepada khamsatu. Ismul mudmaru isim domer. Semua isim domer itu ma'rifah. Huwa humahum sampai ana nahnu. Cuma yang paling ma'rifahnya ana. Karena diri sendiri saya. Yang paling kenal kita. Nahnu kami. Anta kedua. Anti antuma, antum antuna kan? Kemudian yang ketiga baru huwa. Jadi yang paling ma'rifah isim domer mutakalim. Ana anta. Cuma isim domer nggak boleh jadi naat ya. Nggak pernah isim domer jadi naat. Nggak pernah. Nah, nantilah. Jadi isim ma'rifah ada 5. Yang pertama isim domer. Nahu, ana dan anta dan seterusnya. Sampai selesai 12 ya. Wa ismul alamu dan isim alam. Isim alam itu suatu isim yang kita jadikan sebagai nama sesuatu. Nama orang boleh, nama benda boleh, nama tempat boleh, nama jalan boleh, namanya isim alam. Kucing, itu bukan nama kucing. Kucing bukan nama, kucing hewan. Baru nama kucing kita kasih nama Maop. Nah, misalkan nama kucing kita si Maop. Itu Maop isim alam. Karena begitu kita sebut Maop, langsung kita paham kucing ya. Nah, jadi bedakan. Nah, belalang bukan isim alam. Belalang memang isim biasa nama. Tahu nggak? Kayak orang bukan isim alam. Baru isim alam Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, ya kan? Dari Ahmad aja nama orang banyak. Ya, jadi isim alam itu yaitu nama, satu kata yang kita gunakan untuk memberi nama sesuatu. Contoh Zaidin nama orang. Ahmad, Muhammad, Hamid, Aisyah, Musa, semuanya isim alam. Makkah nama kota. Begitu kita sebut Makkah nggak bakal tertukar kan? Tempat orang ibadah haji. Indonesia itu isim alam. Negeri bukan isim alam. Banyak kan? Tapi Mesir isim alam. Ma'rifah. Tanya Mbak Google tahu dia Mesir. Tapi kalau tahu negeri, tanya Mbak Google bingung dia. Negeri. Nanya lagi negeri apa maksudnya? Nah, itu nakira. Nah. Jadi boleh nama apa aja, nama kucing, nama hewan boleh. Isim alam. Isim alam ma'rifah. Kayak Zaidun tadi. Makanya Zaidun ma'rifah. Jadi man'un, akilu juga ma'rifah. Ismul mubhamu. Yang ketiga isim ma'rifah, isim mubham.
Isim mubham, mubham remang-remang. Isim yang belum jelas. Tapi akhirnya menjadi jelas. Awalnya nggak jelas. Akhirnya menjadi jelas dengan sebab ditunjuk. Isim mubham itu ada dua, Bang. Isim mubham itu isim isyarah dan isim mausul. Isim mubham ada dua. Isim isyarah, isim mausul. Isim isyarah. Contoh hadza, hadhihi, haula'i. Ini kan jelas. Jadi kita kenal kan? Jadi hadza ma'rifah, isim isyarah. Ma'rifah dengan ditunjuk. Kemudian isim mubham selanjutnya isim mausul. Isim mausul alladzi. Alladzi yang mana? Dia ma'rifah dengan silatnya. Makanya isim mausul wajib ada silat sesudahnya. Wajib ada jumlah. Alladzi apa? Alladzi yaqumu, orang yang berdiri. Jadi paham. Alladzi yadribu, orang yang memukul kah? Makanya isim mausul mesti ada silatnya. Karena isim mausul ma'rifah kita kenal dengan ada silat. Ya. Isim dhamer, isim alam, isim mubham, ada 3. Kemudian ismul ladzi fihil alif wal lam. Ismu isim alladzi. Isim yang fihi padanya isim itu alif wal lam. Isim yang ada alif lam. Ada alif lam ma'rifah juga. Ma'rifah macam-macam alasannya. Ma'rifah dengan diniat kata. Contoh, nahu ar-rajul. Begitu kita sebut ar-rajul, itu kita tahu laki-laki yang mana yang kita maksud. Kalau rajulun itu isim alam. Ini rajul biasa. Rajulun kita pakai alif lam. Ar-rajul, seorang laki-laki yang kita udah tahu di kepala kita udah ada. Wal ghulam, seorang budak. Al-bait, rumah. Kita niat rumah siapa, udah tahu. Ma'rifah. Al-masjid. Ashraf yadhabu ilal masjid. Ashraf sedang ke masjid. Kita tahu, oh masjid Al-A'raf. Pakai alif lam kan? Al-masjid. Maksudnya masjid Al-A'raf. Itu namanya ma'rifah dengan alif lam. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Dan yang kelima, ma. Isim-isim udhifa yang dimudhafkan akan dianya isim ila wahidin kepada satu min hadhil arba'ah kepada ini 4. Isim nakirah lain kita mudhaf kepada salah satu isim ma'rifah ini isim 4. Jadi ma'rifah juga. Contoh. Ana apa arti ana? Saya. Baiti. Rumah ana. Nah, baitun nakirah. Sebuah rumah. Ada nggak sebuah rumah? Kenapa disebut buah? Kenapa bukan buah dia? Kalau hewan dihitung dari ekornya. Seekor kerbau. Wah. Seekor rumah nggak boleh, nggak ada ekornya. Sebuah. Seorang rumah. Satu rumah. Ya. Rumah umum banget. Rumah yang mana nggak jelas. Kita sebut baiti, rumah saya. Jadi ma'rifah kan? Jadi baitun itu isim nakirah yang ma'rifah dengan sebab kita mudhafkan kepada isim dhamer. Oke. Kemudian contoh kita mudhafkan kepada isim alam. Baitu Ashraf. Rumah si Ashraf. Jadi ma'rifah. Kalau kita udah kenal Ashraf, rumahnya kenal. Nah, kemudian isim mubham kita mudhafkan. Kitabu hadza, kitab ini. Kitab ini ya. Kitabun nakirah. Kitabu hadza, kitab ini jadi ma'rifah. Ma'rifah dengan sebab kita gabungkan dengan isim nakirah. Begitu juga isim mausul. Baitul ladzi. Nah, karuba min baitik. Rumah yang dekat dengan rumahmu. Rumah yang. Kemudian kita mudah kepada alif lam misalkan. Misalkan gini, masjid. Kitab. Nah, apa contoh mudah kepada alif lam? Kitabur rajul. Nah, kitab dia, kitab laki-laki itu. Kitabur rajul. Hadza kitabur rajul. Ini kitab laki-laki itu. Kitab. Dah. Nah, itu ma'rifah dengan mudah. Oke. Kita udah tahu isim ma'rifah ada 5. Sekarang isim nakirah. Wan nakiratu kullu ismin syai'an fi jinsihi la yahtasu bihi wahidun duna akhara. Bermula nakirah itu tiap-tiap isim yang umum ya isim. Nah, syai'an kepada ismen, nakirah. Lihat. Mufrad. Jar. Ismen syai'an kan? Makanya ada domer. Bermula nakirah itu tiap-tiap isim syai'an yang umum ianya isim. Fi jinsihi pada jenisnya isim. La yahtasu yang tidak khusus dengannya isim. Ini yahtasu fi'il mudhari' na'a kepada ismen juga. Tapi nanti kita belajar cara na'a jumlah. Nakirah itu tiap-tiap isim yang umum ya pada jenisnya isim. La yahtasu tidak khusus dengannya isim. Wahidun oleh satu duna akhara ketiadaan yang lain. Jadi isim nakirah tiap isim yang umum pada jenisnya. Kita sebut baitun. Baitun rumah.
Umum pada jenisnya, semua rumah masuk. Baitun, rumah-rumah mana? Rumah mana aja boleh. Tapi satu. Baitun satu. Rumah yang mana? Boleh yang mana aja. Nah, itu maksudnya. Setiap isim yang umum pada jenisnya isim, la yahtasubihi, tidak khusus dengannya isim oleh satu. Kita sebut rumah, enggak satu rumah ini doang. Duna akhara, ketiadaan rumah lain. Enggak juga. Jadi satu rumah boleh rumah mana aja. Enggak khusus rumah ini, enggak khusus rumah itu. Satu rumah. Nah, itu isim nakirah. Tapi kalau asyraf, enggak umum. Walaupun ada dua orang nama asyraf. Kalau kita sebut asyraf pasti nah ini. Ya. Atau yang itu dua, enggak umum. Paham? Atau lebih mudahnya begini. Lebih mudah lagi. Wa takribuhu. Bermula pendekatannya nakirah. Walau kembali ke nakirah ini walaupun ada data. Karena maksudnya mungkar, munakkar. Bermula pendekatannya nakirah kepada pemahaman. Takribuhu mubtada. Bermula pendekatannya nakirah. Pendekatan apa? Pendekatan untuk mudah kita pahami. Itu kulluma. Bermula pendekatannya nakirah itu kulluma setiap isim solaha yang patutlah oleh dukhulul alifi, oleh masuk alif dan lam alaihi di atasnya. Setiap isim yang boleh kita masukkan alif dan lam itu isim nakirah. Sebelum kita masukkan alif lam namanya nakirah. Setiap isim yang sah kita masukkan alif lam, sebelum kita masukkan alif lam namanya nakirah. Kalau sudah kita masukkan alif lam, ma'rifah. Bagi kita mah isim apa aja boleh masuk alif lam. Zaidun, az-zaidu kan boleh. Orang Arab nggak boleh. Zaidun udah ma'rifah, nggak boleh pakai alif lam. Nah, ini kita tanya aturan sama orang Arab nanti. Misalkan baitun, al-baitu, babun, al-babu, nafidatun, syamsun. Nah, itu semuanya berarti isim nakirah sebelum ada alif lam. Begitu ada alif lam, ma'rifah. Tapi kan kalau matahari cuma satu. Banyak matahari. Banyak matahari. Matahari yang kelihatan. Nah, orang Cina aja lagi bikin matahari udah ada dua. Enggak? Belum yang enggak ditemukan. Matahari itu kan bintang. Bintang kan banyak. Dan kelihatannya cuma ya. Bintang siang. Mana contohnya nahur rajuli? Rajuli sebelum masuk alif lam rajul kan? Ar-rajul. Jadi rajulin nakirah berarti ada alif lam jadi ma'rifah. Faras kuda. Bisa kuda mana aja? Al-faras. Nah, apa pertanyaannya? Ada udah paham. Nggak percaya. Enggak usah diirab. Kita penting pengertiannya dulu. Langsung ataf. Kita atafkan sampai kata. Penting banget. Babul atfi. Hadza babul atfi, ini bab ataf. Ya, ataf lompat. Bab lompat. Jadi kita lompatkan ke belakang. Jadi kalau ataf itu enggak dibikin definisi di sini. Karena dia mudah. Gini definisinya. Ataf itu satu kalimat yang mengikuti kalimat lain dengan perantaraan salah satu dari huruf ataf yang 10. Paham kan? Ja'a Zaidun wa Amrun. Amrun kita ataf kepada Zaidun mengikuti waw. Karena ada waw. Kalau na'at tadi kalimat yang mengikuti kalimat lain tanpa perantara. Kan? Nah, kalau ataf pakai perantara. Wa huruful atfi asyaratun. Dan bermula huruf-huruf ataf itu 10. Hurufu mubtada. Marfu bil ibtida narfa. Wow. Enggak. Bukan wow ini. Isim yang 5. Nama harfun harfani huruf jamak taksir. Pertanyaan. Kalimat yang jadi mubtada mesti ma'rifah, Bang. Ini huruf mau ma'rifah enggak? Enggak. Kenapa? Itu yang kita belajar barusan. Ma'rifah dengan sebab kita mudhafkan kepada isim yang ada alif lam. Ini namanya ma'rifah dengan idhofah. Paham? Jadi mubtada itu mesti isim ma'rifah. Boleh isim nakirah jadi mubtada, tapi ada syaratnya. Secara umum mubtada itu ma'rifah. Makanya al-masjidu kabirun pakai alif lam kan? Asy-syajaratu musmiratun. Al-baitu nadhifun. Enggak boleh baitun nadhifun. Kalau baitun nadhifun orang mengiranya naat. Baitun nadhifun rumah yang bersih. Al-baitu nadhifun rumah itu bersih. Beda enggak? Beda. Nah, itu. Paham? Jadi mubtada itu mesti ma'rifah. Ma'rifah salah satu yang 5 tadi. Contohnya dari semalam atau ma'rifah dengan idhofah. Ini ma'rifah dengan idhofah nih. Mudhaf hurufu atfi mudhaf ilaih kan? Karena atfi ada alif lam, berarti hurufu dimudhaf kepada atfi ma'rifah juga.
Nah, itu. Paham? Paham. Barulah huruf-huruf ataf itu 10. Masyaratun khabar. Wahia kan hiya jadi mubtada. Ma'rifah enggak hiya? Ma'rifah. Sebelum kan? Hmm. Wahia, makanya mubtada itu mesti ma'rifah. Kalau ketemu mubtada enggak ma'rifah boleh ditanyakan. Kenapa? Nah, wahia al-wawu wal fa'u wa summa wa aw wa am. Dan bermula dianya 10. Itu waw pertama dan fa dan summa dan au dan am dan imma dan bal dan la dan lakin dan hatta fi ba'dil mawadhi dan hatta fi pada sebahagian tempat. Jadi hatta sebahagian tempat huruf ataf, sebahagian tempat huruf nasab. Jadi banyak, sebahagian tempat hatta huruf jar. Berapa huruf hatta coba? Waw fa summa au am imma bal la lakin hatta fi ba'dil mawadhi. Ada ulama yang imma nggak dianggap huruf ataf. Ada. Dalam kitab Qatrun Nada nanti kalau kita ngaji, imma nggak dianggap huruf ataf. Jarang ketemu kan? Bukan, dia dalam penggunaannya selalu ada waw. Wa iya. imma. Nah, kan? Jadi berarti yang huruf atafnya waw kan immanya. Nah itu. Dah. Dah, apa pertanyaan? Irab aman kan? Aman. Fa'in utifat. Ya, utifat apa atafta? Hah? Atafta ya? Salah ini berarti. Fa'in atafta ala marfa'in rafa'ta. Maka jika engkau ataf kepada marfu, engkau rafa. Engkau ataf kepada marfu, engkau rafa. Engkau ataf kepada marfu, maktufnya, maktuf alihnya, duluan maktuf kepada ataf. Ataf ngikut maktuf, duluan maktuf kan? Nah, ngikut man'un, duluan man'un. Bila engkau ataf kepada marfu, ada satu kalimat marfu, kita ataf ke dia, kita rafa'kan ataf. Rafa'tan si engkau ataf. Oh ala mansubin atau engkau ataf kepada mansub, nasabta, engkau nasab. Oh ala mahfudin atau di atas yang dimakhfudkan, yang dijarkan, khafatta, engkau khafatkan. Ini kitab ini salah. Oh ala majzumin atau engkau ataf di atas yang dijazamkan. Jazam dan si engkau jazam. Boleh kalau kita ataf kepada yang dijazamkan. Karena fi'il mudhari' boleh, kalimat fi'il mudhari' kita ataf fi'il mudhari' boleh. Ini contohnya. Taqulu engkau berkata, qama Zaidun wa Amrun. Berdirilah si Zaid dan si Umar. Qama fi'il mabni di atas Zaidun fa'il dan rafa' dhammah. Wa Amrun ataf pada marfu dan rafa'. Nah, itulah ataf. Jadi maksud ataf begini, seolah-olah kita ulang nih, qama Zaidun wa qama Amrun. Dua kali kan? Jadi kalau Zaidun fa'il berarti Amrun fa'il juga. Ataf pada fa'il. Oke? Qama Zaidun wa qama Amrun. Untuk ringkas, qama Zaidun wa Amrun. Nah, jadi kalau ataf itu bebas. Boleh ataf nakirah ke ma'rifah juga boleh. Ataf ma'rifah ke ma'rifah juga boleh, bebas. Beda manaan. Contoh marfu, contoh nasab. Ra'aitu Zaidan wa Amran. Aku telah melihat akan si Zaid dan akan si Umar. Nah, berarti sama-sama maf'ul. Zaidan maf'ul berarti Amran maf'ul juga. Karena kita ataf kepada maf'ul. Nah, aku lihat akan si Zaid dan si Umar. Maksudnya aku lihat akan si Zaid dan aku lihat akan si Umar. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Aku berpapasan dengan si Zaid dan dengan si Umar. Jadi kita ulang bi-nya walaupun nggak ditulis. Aku berpapasan dengan si Zaid dan dengan si Umar. Ya. Wa bi Amrin. Ya. Wa Zaidun lam yakum wa lam yak'ud. Bermula si Zaid itu tidak berdiri ia dan tidak duduk ia. Berarti ngapain dia? Tidur berarti. Zaidun lam yakum wa lam yak'ud. Bermula si Zaid itu tidak berdiri ia dan tidak duduk ia. Jadi ini contohnya rada aneh dikit. Zaidun mubtada marfu bil ibtida dan rafa' dhamma. Lam huruf jazam. Yakum fi'il mudhari' majzum dengan tanda jazam. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Jumlah lam yakum fi'il fa'il pada mahrafa khabar. Bermula si Zaid itu tidak berdiri ia dan tidak duduk ia. Jadi wah orang ataf ini. Lam yakun sebelum kita ataf memang udah jazam dengan lam. Lam huruf jazam yakun majzum dengan lam tanda jazam bukan kan gitu. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa kan? Ada lam di situ enggak? Lamnya berapa kali? Harusnya enggak ya? Nah, ini dalam bahasa Arab ini harus diulang lam. Kalau enggak diulang salah paham.
Wa Zaidun lam yakum wa yaqudu. Kalau kita baca wa yaqudu, berarti si Zaid tidak berdiri tapi duduk. Kan bisa. Kalau kita baca wa yaqudu nggak pakai lam. Ya kan? Tapi kalau ada lam, berarti ini jelas bahwa memang dia nggak duduk, nggak berdiri. Nah, tapi nanti itu aturan panjangnya. Yang penting jumlah lam yaqud kita ataf kepada lam yaqud. Allahu Akbar, pegel ngaji. Walaupun pegel, kita tetap harus ngaji. Ya, biar paham bahasa Arab. Belum kita ngaji ilmu saraf. Cukup ini 2 bab untuk dihafal. Ini taukid. Tak udah hafal. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Itu